Horas. Selamat pagi Amang, Inang, dan saudara warga HKBP Mampang Perapatan dimanapun berada saat ini. Di akhir minggu ini, Sabtu 15 November 2025. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, sejenak kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13, ayat yang pertama dan yang keempat. Allah Bapa Tuhan. Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Nas Harian Almanak AKBP Yeremia 27 ayat 5 mengatakan, Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dijadikan untuk orang benar di mata Tuhan. Hari ini kita bisa melihat begitu banyak kerusakan di dunia ciptaan Tuhan. Laut yang dulu jernih kini dipenuhi sampah plastik. Hutan yang semestinya hijau ditebangi tanpa kendali, hingga tanah menjadi gundul dan banjir datang silih berganti. Udara yang seharusnya segar, penuh oksigen, kini tercemar asap kendaraan dan oleh asap pabrik. Bahkan relasi antar manusia pun rusak. Kejahatan, ketidakadilan, kebencian, dan peperangan merajalela. Padahal semua ini dulunya diciptakan Tuhan dalam keadaan baik dan harmonis. Fakta kerusakan ini adalah cermin bahwa ciptaan Tuhan yang sempurna telah diganggu oleh dosa manusia. Ketika manusia tidak lagi menghormati Tuhan, ciptaan ikut menjerit. Dunia mengalami disorder, ketidaktahuan, kekacauan, dan itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Namun di tengah situasi ini, kita tetap harus mengingat siapa yang sebenarnya berkuasa atas ciptaan. Oleh karena itu, saudara, Yeremia 27 ayat 5 yang mengatakan, Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas bumi dengan kekuatanku. Firman ini menegaskan dua hal penting. Pertama, Tuhan adalah pencipta dan pemilik mutlak atas segala sesuatu. Dunia ini bukan milik manusia, bukan pula hasil kebetulan, tetapi karya agung Tuhan yang diciptakan dengan kuasa-Nya. Kedua, Tuhan berdaulat untuk
mempercayakan ciptaan ini kepada orang yang benar di matanya. Dan artinya hanya mereka yang hidup dalam kebenaran, yang takut akan Tuhan, itulah yang layak menerima tanggung jawab untuk memelihara ciptaan dan mengelolanya. Jadi saudara, kerusakan ciptaan bukanlah bukti Tuhan lalai, melainkan akibat manusia mengabaikan perintah Tuhan. Namun janji ini juga membuka harapan kepada kita. Tuhan tetap mencari dan mengangkat orang benar untuk menjalankan kehendaknya di tengah kekacauan dunia ini. Hari ini kita semua dipanggil untuk menjadi orang benar di mata Tuhan. Itu berarti hidup bukan sekadar benar di mata manusia, tetapi diukur dari kesetiaan kita kepada firman-Nya. Menjadi orang benar, saudara, berarti menjaga ciptaan, melawan ketidakadilan, dan berani menegakkan integritas di tengah dunia yang penuh kompromi. Di kantor, di rumah, di lingkungan sekitar, kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan ketertiban di tengah disorder. Kita diajak hidup sederhana, saudara, tidak rakus, mengasihi sesama, serta menjaga bumi yang dipercayakan kepada kita. Ingatlah, dunia ini tetap ada karena tangan Tuhan, dan kita dijadikan mitranya untuk memeliharanya. Jadi jangan takut ketika melihat kerusakan, tetapi mari pastikan hidup kita benar di hadapannya. Karena pada akhirnya yang berhak menerima dan menikmati bumi ini bukanlah mereka yang berkuasa dengan kekerasan, melainkan mereka yang dijadikan benar di mata Tuhan. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku Ende nomor 192, bait yang kedua dan kelima. O Tuhan Yesus Raja. Tombak denggahando, hama pedenggahando, naru mataharatai. Yesus ku menggan, Yesus ku modang si bainlas ni rohatai. Yesus Tuhanku, Oma di rohaku, hasudung akito, nang mangolu, nang belau mate say monapuna Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua ciptaan-Mu yang Engkau beri bagi orang benar. Kuatkan kami memelihara dengan baik untuk kemuliaan-Mu. Amin. Horas.